Ibu selalu bilang sehat. Saat meninggal, terungkap rahasia yang bikin sang anak menyesal. Ada sebuah rumah duka di Jepang, di mana setiap tahun selalu mengundang orang-orang yang rindu dengan keluarga atau teman dekat yang telah meninggal. Mereka menuliskan kata-kata yang ingin disampaikan untuk keluarga yang sudah meninggal. Kemudian pihak rumah duka akan mengubah suara hati orang-orang itu menjadi komik. Kebetulan pemenang tahun itu adalah seorang pria yang kehilangan ibunya karena kecelakaan. Pria ini menemukan sebuah rahasia tersembunyi di laci meja rias ibunya. Berikut kisahnya. Pria itu bercerita, penyakit ayahku sudah lama kambuh dan secara perlahan-lahan tidak bisa berjalan lagi. Sejak itu, ibulah yang mulai merawat ayah, memapa ayah yang badannya jauh lebih besar darinya. Bahkan naik tangga pun ibu selalu menggendong ayah. Saat pulang ke rumah, aku selalu ingin membantu. Namun ibu selalu mencegah sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ibu kemudian melanjutkan menggendong ayah dan perlahan-lahan menaiki tangga. Sampai suatu hari, saat itu ibu sedang mengantar ayah ke sebuah pusat perawatan harian. Saat dalam perjalanan menuju supermarket untuk membeli barang, tidak disangka ibu mengalami kecelakaan. Ia ditabrak truk yang menerobos lampu merah dan ibu tewas seketika di tempat. Hari itu sebenarnya aku baru menelpon ibu untuk menanyakan kondisi ayah. Seperti biasanya, ibu hanya berkata, masih seperti biasa, tidak ada perubahan. Aku kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan bau ibu? Masih nyeri kah? Jangan memaksakan diri bu, kataku saat itu. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ibu cuma selalu mengatakan tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Belum pernah ibu merasakan sesehat ini, katanya. Itulah terakhir kalinya aku berbicara dengan ibu, karena 3 jam setelah itu, ibu meninggal karena kecelakaan, dan aku bahkan tidak sempat bertemu dengan ibu untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana suasana ketika itu. Aku tidak tahu harus bagaimana berbicara dengan ayah. Namun akhirnya aku mengatakan juga kepada ayah kalau ibu sudah meninggal. Saat itu benar-benar sangat menyedihkan. Setelah upacara pemakaman, aku pun pulang ke rumah. Dan dari dalam laci ibu, aku menemukan banyak koyo, krim obat, dan semacamnya. Melihat isi laci itu, aku pun tidak tahan dan menangis. Aku membayangkan bagaimana tersiksanya ibu menahan rasa sakit selama merawat ayah. Ternyata selama itu, ibu yang selalu berkata tidak apa-apa, semuanya adalah bohong besar. Semua itu hanya untuk menghiburku. Sebenarnya ibu sangat kesakitan. Ibu ternyata menggunakan banyak koyo di tubuhnya. Namun ia selalu menahan semua rasa sakitnya dan memapa atau menggendong ayah naik turun tangga. Aku sangat menyesal, selalu tidak peka setiap ibu bilang tidak apa-apa. Padahal ia sedang sekuat tenaga menahan sakitnya. Aku tidak pernah mencoba untuk memahami kondisi ibu lebih lanjut. Aku percaya begitu saja setiap perkataan ibu. Padahal mungkin aku mengetahuinya secara tidak sadar. Tapi sebagai anak sulung yang bekerja jauh di luar daerah, kata tidak apa-apa ibu bisa membuatku lega. Aku hanya berpikir, jika kelak bisa menemui ibu di sana, aku akan memijat bahunya dan memberitahunya apa yang aku temukan di laci mejanya.